apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini ya. Dan kali ini aku akan membacakan perasaan Gemini ya buat kalian yang ingin tahu bagaimana sih situasi Gemini. Kalian bisa cek video ini, tapi ingat ini adalah general reading, jadi tidak mungkin akan resonate atau cocok dengan semua Gemini. Ya. Kalau tidak memahami apa yang disampaikan, artinya tidak resonate, tidak cocok, tidak sesuai dengan situasinya, jangan dipaksakan. Jadi sikapi ini secara bijaksana dan cerdas ya. Baik, langsung saja menuju pembacaannya. Seperti apa sih situasi Gemini atau perasaan Gemini buat yang kepo? Nah, aku melihatnya di sini jelas ada energi Gemini ya. Selain Gemini ada juga Leo, ada Pisces, ada Libra, ada Cancer, ada Aries, ada Aquarius, Taurus, Scorpio ada, kemudian ada Sagittarius juga ya. Aries, Libra sudah aku sebut ya tadi. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Energi yang terlihat di sini ya. Baik, Gemini. Kalau aku lihat sih mereka itu sudah atau telah melalui situasi yang cukup sulit gitu ya untuk hubungannya atau untuk situasi percintaan ya. Aku melihatnya seperti itu. Dan saat ini yang terlihat di sini ya, itu energinya mereka sudah lebih baik dan sudah lebih stabil gitu ya. Ini seperti perkembangan spiritual ya. Dan ada pergeseran atau perubahan perspektif sehingga mereka terlihat lebih bisa menerima situasinya, terus mereka lebih bisa stabil untuk menghadapi atau melalui situasinya. Itu yang aku lihat di sini ya. Aku melihatnya sih seperti itu. Di sini aku melihatnya Gemini itu masih jelas ya terhubung dengan orang yang mereka cintai ya. Jika ini adalah Gemini yang sedang single ya, aku melihatnya mereka diam-diam itu masih tetap mencintai orang tersebut ya. Secara jiwa aja, secara jiwa. Soul connection-nya di situ masih lah ya, masih terhubung ya. Secara soul connection, dalam dia mereka kayak apa ya, konsisten mencintai dan bersabar, lalu percaya bahwa mereka bisa memanifestasikan hubungan itu. Bahwa itu bukanlah jalan yang salah mencintai orang tersebut. Aku melihatnya seperti itu situasinya. Jika Gemini yang ini, jika Gemini yang sedang aku ralat. Untuk Gemini yang sedang dalam hubungan ya, kemudian mereka memang mencintai pasangannya ya, maksudnya di sini ya. Aku melihatnya memang sebelumnya hubungannya itu berat gitu ya. Tapi mereka seperti yang aku bilang sudah bisa menerima itu apa yang telah terjadi dan mereka mau terus bertumbuh secara pikiran dan mereka ingin tetap berusaha untuk menjaga cintanya, menjaga hubungannya. Itu yang kulihat di sini. Ini untuk Gemini yang berpasangan dan mencintai pasangannya. Oke. Itu yang kulihat ya. Itu sih yang aku lihat di sini ya. Untuk Gemini yang sebelumnya hubungannya memang diterpa ya cobaan lah ya. Aku melihatnya mungkin hubungannya tidak langsung baik ya di sini jelas, tetapi mereka percaya ini akan membaik gitu loh ya. Jadi mereka masih mau menjalani ini dengan sukacita sih kalau aku lihat ya. Jadi walaupun ya sebelumnya ada kekecewaan, ketidakbahagiaan dalam hubungan itu, tapi mereka ingin apa ya? Kalau aku lihat kan tadi ada perubahan perspektif gitu loh. Di saat perspektif mereka berubah, aku melihatnya mereka cenderung ingin melihat itu sebagai sukacita dalam apa ya?
berjuang untuk hubungannya, untuk orang yang mereka cintai gitu. Itu yang kulihat di sini. Jadi intinya sih mereka masih mau stay dan berusaha untuk orang yang mereka cintai gitu ya. Itu yang kulihat di sini. Keinginan untuk berjuang dan kepercayaan bahwa ini akan indah pada waktunya, bahwa semua akan lebih baik nantinya gitu loh. Bahwa ini akan berhasil gitu. Itu yang kulihat di sini. Jadi mereka memilih cinta kalau aku lihat di sini ya. Memilih cintanya gitulah ya. Yang aku lihat di sini kelihatan banget bahwa Gemini itu sedang on fire. Ya. On fire-nya ya dalam tidak menyerah untuk hubungannya, untuk seseorang yang mereka cintai, itu yang kulihat di sini gitu. Jadi ini energi orang yang sudah lebih stabil, sudah lebih tercerahkan, tidak mau menyerah dan bersemangat menghadapi apa yang ada. Walaupun apa yang ada tidak selalu sesuai dengan harapannya atau belum sesuai dengan harapannya. Itu semangat yang aku lihat di sini ya. Oke, nah aku melihatnya memang ada perubahan sih dalam percintaan mereka atau situasi hubungan mereka ya, situasi hubungan atau percintaan. Kalau situasi percintaan kan bisa single atau yang berpasangan ya. Nah, aku melihatnya di sini ada perubahan besar memang ya, ada kejadian besar, tapi itu bisa membawa mereka pada kebahagiaan dalam hubungan, dalam percintaan, itu yang kulihat di sini. Memang sebelum menuju ke titik itu mereka harus merasa terbelenggu dulu dengan keadaan yang mereka rasa serba salah gitu loh. Ya, keadaan yang memang ya unhappy aja dalam hubungan itu, dalam situasi percintaannya gitu ya. Kekecewaan, apa yang diharapkan tidak ada di situ, ya kan? Banyak yang mereka harapkan tidak tersedia di situ ya, sehingga jadinya nggak happy juga memang dengan keadaan itulah ya. Kalau dalam hubungan ya nggak happy dengan hubungan yang ada, tapi bukan berarti tidak mencintai pasangannya gitu ya. Kalau yang sedang terpisah, ya memang tidak bahagia dengan keadaan itu gitu. Seperti itu yang aku lihat. Ya tidak bahagia ya, namanya juga terpisah gitu ya. Kalau soal cinta ya nggak diragukan lagi. Justru karena masih mencintai dan menginginkan, ya itu yang membuat mereka tidak bahagia dengan kondisinya yang terpisah itu gitu. Nah aku melihatnya ke depannya Gemini ini lebih dewasa, lebih mature, dewasa sama mature sama aja lah ya. Lebih penyayang kalau aku lihat ya. Kedewasaannya ini membuat mereka jadi lebih menggunakan perasaan dan hatinya gitu. Aku merasakan energi orang yang memang sudah bertumbuh lebih dewasa secara pikiran ya, spiritual ya. Lalu mereka memilih untuk memberikan cinta, memberikan cinta. Jadi kalaupun keadaannya itu tidak baik dan melukai atau mengecewakan atau tidak memuaskan, mereka tetap memilih untuk memberikan cinta, memberi kasih sayangnya, lebih memilih untuk menyayangi, itu yang aku lihat di sini. Jadi ini kayak gambaran orang yang mungkin hidupnya tidak memuaskan, jauh dari harapannya, tetapi mereka memilih untuk menjalaninya dengan sukacita, cinta, dan tetap menyayangi hidupnya, tetap menyayangi apa yang mereka jalani gitu loh ya. Maksudnya mencintai hidupnya walaupun kondisinya masih jauh dari harapan gitu. Jadi kayak orang yang berusaha mencintai apa yang sudah mereka miliki gitu loh. Apapun kondisinya, itu semangat yang aku lihat di sini gitu. Jadi Gemini sedang sedang suka mencintai dan menyayangi kalau aku lihat di sini ya. Itu karena mereka berusaha mencintai dan menyayangi diri mereka, berusaha apa ya? Berusaha melihat situasi yang ada dari berbagai perspektif sih. Sehingga itu mengembangkan pikiran mereka kan ya. Pikiran yang berkembang membuat mereka lebih bijaksana dan dewasa memang ya. Dan itu membawa dampak ya mereka akhirnya lebih penyayang juga gitu. Saat mereka bisa memberikan cinta atau sayang, sebenarnya mereka kondisinya sudah
berkati gitu loh ya. Kalau orang itu bisa memberikan cinta dan sayang yang seperti itu, mereka mungkin sudah menyayangi diri mereka gitu. Kalau aku lihat di sini ya. Ini bukan, kalau energi yang kulihat sih sebenarnya bukan orang yang kayaknya berusaha memuaskan orang lain, tidak mencintai dirinya sehingga dia cenderung jadi people pleaser. Bukan situasi seperti itu. Karena ada juga kan orang yang kelihatannya dia berusaha mencintai orang lain, tetapi mereka tidak mencintai diri mereka sehingga yang dipertanyakan apakah yang diberikan kepada orang lain, yang diberikan kepada orang lain itu adalah cinta. Sementara mereka aja tersiksa dalam keadaan itu gitu loh. Mereka seperti memberikan cinta, ya, mereka pikir mereka memberikan cinta, tapi mereka mencari-cari cinta gitu. Artinya mereka mungkin masih kekurangan cinta. Kalau mereka sudah mencintai diri mereka, harusnya mereka nggak kekurangan cinta lah ya. Jadi mungkin yang mereka berusaha berikan, di depan terlihat itu cinta, di belakang sebenarnya itu seperti mengejar mengejar kepuasan untuk memuaskan orang lain. Jadi mereka kayak selalu haus ingin memuaskan orang lain gitu ya, memenuhi ekspektasi orang lain. Terus ingin mungkin mendapatkan pengakuan atau perhatian gitu. Seperti itu gitu. Tapi mereka sendiri masih kekurangan cinta gitu. Itulah kenapa mereka kayak sebenarnya motivasi melakukan itu adalah mencari cinta gitu kan. Ya harusnya nggak seperti itu. Kalau motivasinya seperti itu artinya ya mereka belum mencintai diri mereka gitu. Karena orang yang sudah mencintai diri mereka, mereka nggak termotivasi untuk mengejar atau mencari cinta. Jadi ibarat orang yang lebih baik memberi gitu loh. Tapi sudah mencukupkan dirinya gitu, kayak gitu. Ngerti gak sih? Semoga dimengerti ya. Tapi kira-kira seperti itulah ya. Jadi kalau orang sudah mencintai diri mereka, coba deh lihat rata-rata orang yang sudah paham soal self love, mereka sudah mencintai diri mereka pasti confident sama diri mereka ya. Apapun situasi hidupnya mereka cenderung confident gitu ya, nyaman gitu loh dengan diri mereka gitu ya. Dan mereka memang tidak termotivasi mencari cinta karena mereka lebih memilih, ya udah gue sudah mencintai diri gue gitu kan. Jadi nggak kepikiran mencari cinta, mengejar-ngejar orang untuk mencari cinta, untuk dicintai, tidak mengejar seperti itu. Orang yang sudah mencintai diri mereka gitu. Ya, karena mereka sadar mereka bisa melakukan itu untuk diri mereka. Intinya sih seperti itu ya. Itu yang bisa diamati sih sebenarnya di luar sana, oke? Nah, aku melihatnya Gemini intinya mereka sudah mencintai diri mereka. Kalau aku lihat di sini ini energi orang yang mereka bisa merasakan cinta dalam diri mereka sih ya. Lalu mereka bisa menyalurkan itu pada orang yang mereka cintai kalau aku lihat di sini ya. Energinya sih seperti itu ya. Kemudian di sini aku melihat apa yang terjadi di depan. Ini kemungkinan akan mengantarkan mereka pada lembaran baru gitu ya. Jadi kalau Gemini yang sedang berada dalam sebuah hubungan lalu hubungannya itu diterpa cobaannya sebelumnya. Nah, aku melihat memang ada kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa ini, kejadian besar ini memang bisa jadi sudah terjadi gitu loh. Atau akan terjadi ya. Memang kelihatannya nggak enak, tetapi itu membawa awal baru yang bisa jadi lebih baik ke depannya gitu. Bisa mengantarkan pada pola baru yang lebih baik gitu loh ya. Memang nggak enak sih. Mungkin saja ya, kejadian besar itu adalah hal yang nggak mengenakan itu gitu loh. Tetapi dari hal itu bisa mengubah orang yang ada di dalamnya untuk mengevaluasi lagi lah ya mindsetnya selama ini gitu ya. Dan itu bisa jadi membawa mereka pada hubungan yang lebih baik ke depannya, pada situasi yang lebih baik ke depannya gitu. Memang diawalinya dengan keadaan yang nggak enak mungkin ya. Jadi kayak blessing in disguise sih ya. Kedepannya ternyata itu bisa menjadi indah gitu loh. Itu bisa menunjukkan orang tersebut pada destinasi yang indah. Aku melihatnya seperti itu. Jadi potensi kedepannya ada lembaran baru nih ya, ada chapter baru. Ya bisa jadi hubungan yang membaik ya. Ini sih awal barunya pada kebahagiaan. Berhubungan dengan kebahagiaan. Awal baru yang
berhubungan dengan kebahagiaan gitu ya. Jadi hubungan yang membaik itu bisa jadi ya, atau ya ini bisa untuk yang single atau yang berpasangan sih ya. Jadi hubungan yang membaik dengan orang yang dicintai gitu ya. Itu yang gue lihat di sini, ada kemungkinan seperti itu. Ya, ada rekonsiliasi ya buat yang sebelumnya tidak baik-baik saja. Ada potensi rekonsiliasi ke depannya. Nah, itu bisa jadi chapter baru ya. Ada komunikasi ya kan, pokoknya ada perbaikan ya yang membawa pada kebahagiaan. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi ini seperti kesabaran yang membuahkan hasil. Ya iya, kesabaran kalau diikuti dengan apa ya? Usaha usaha untuk mencari solusi ya, atau berusaha melihat situasi ini dari berbagai perspektif ya, memetik pelajarannya dengan tepat gitu kan. Jadinya kesabaran membuahkan hasil gitu, keadaan berubah jadi lebih baik. Tapi kalau orang itu belum bisa memetik pelajaran dengan tepat ya, mungkin dia pikir dia sudah memetik pelajarannya, tapi ternyata belum sih, belum memetik pelajaran dengan tepat ya, belum sesuai dengan harapan semesta bisa jadi ya. Intinya kalau seperti itu ya bukan solusi. Kalau seperti itu ya situasinya tidak akan berubah karena dia belum menemukan solusinya gitu. Kalau sudah bisa memetik pelajaran yang tepat ya dia temukan solusinya artinya gitu. Oke, jadi itu yang aku lihat dari Gemini. Good luck buat siapapun yang menonton, semoga diberikan yang terbaik ya. Jadi Gemini keadaannya lebih stabil, ke depannya bisa jadi lebih bahagia kalau aku lihat di sini ya. Mereka percaya untuk berusaha pada cintanya loh. Mereka percaya bahwa memperjuangkan cintanya bukanlah hal yang salah gitu. Dan mereka akan tetap konsisten sih, aku lihat ya. Memperkuat hubungannya ke depannya seperti itu ya. Good luck, semoga diberikan yang terbaik. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye.